Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kali ini kita akan membahas materi koordinat Kartesius. Masih bersama saya, Hernaning Rizri Denia Mulyadi, dalam materi matematika. Jangan lupa follow dan subscribe ya. Koordinat Kartesius. Koordinat Kartesius merupakan alat bantu untuk menentukan posisi titik pada suatu objek bangun datar. Titik ini digambarkan dalam bentuk dua bilangan, yakni koordinat apsis X dan koordinat ordinat Y. Untuk dapat menentukan titik koordinat ini, maka yang dibutuhkan adalah dua sumbu melintang vertikal yakni sumbu Y dan horizontal yakni sumbu X. Titik koordinat. Letak suatu objek ditentukan oleh titik koordinat pada bidang koordinat Kartesius. Bidang koordinat dibentuk oleh irisan dari garis bilangan horizontal dan vertikal. Bilangan garis ini berimpit pada titik yang disebut dengan titik asal dan membagi bidang Kartesius menjadi 4 bagian yang disebut dengan, ada yang tahu? Ya, disebut dengan kuadran. Seperti apa sih kuadran? Nah, kita cek setelah ini ya. Akan muncul kuadran ada 4 ya tadi. Nah, ini dia. Pertama kita tentuin dulu. Nah, ini disebut dengan titik asal yaitu 0,0. Kemudian situ ada titik tuh. Nah, titik ini merupakan koordinat X dan Y. Contohnya di sini adalah 1,2, X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. X selalu ditulis di awal ya. Nah, ini ada sumbu X, yang ini ada sumbu Y. Nah, ini dia yang disebut dengan kuadran 1, yaitu positif, positif. X positif, Y-nya juga positif. Untuk kuadran 2, negatif, positif. Kuadran 3, negatif, negatif. Dan kuadran 4, positif, negatif. Menentukan letak suatu objek pada bidang Kartesius. Bidang koordinat Kartesius terdiri dari 4 kuadran yang tadi sudah disebutkan. Jika titik P sama dengan negatif 2,1, maka dia ada di kuadran berapa ya? Apsis X-nya sama dengan negatif 2 dan ordinat Y-nya sama dengan 1. Maka dia berada di kuadran 2. Jika titik Q sama dengan 2,3, apsis X ada di 2 dan ordinat Y-nya di 3, maka dia berada di kuadran 1 karena keduanya positif. Sekarang kita akan menentukan posisi titik terhadap titik. Nah, di sini ada bidang Kartesius ya. Menentukan jarak suatu titik terhadap titik asal
Misalkan ada titik Q, cari Q itu di bidang kartesiusnya yaitu 8,3. Kemudian tentukan posisi titik titik O aja ya terhadap titik Q. Maka titik Q sebagai titik awal yaitu 0,0. Nah, akan muncul garis bantu X dan Y karena Q-nya udah jadi 0,0. Nah, kita tinggal hitung deh ke O. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 ya X-nya. Kemudian karena dia ke kiri jadi negatif. Nah, ini 1, 2. Untuk Y-nya 2, karena ke bawah dia juga negatif. Maka titik O terhadap titik Q adalah negatif 6, negatif 2, atau 6 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Sedangkan aslinya titik O itu adalah 2,1. Kita ke contoh soal. Nah, ini ada bidang kartesius, kemudian ada pertanyaan di sebelahnya. Dari bidang koordinat di samping, tentukan A, titik yang berkoordinat di 1, negatif 3. Berarti X-nya 1, Y-nya negatif 3. Kemudian B, titik yang berada di kuadran 3. Kemudian C, titik yang berjarak 5 satuan dari sumbu X. D, koordinat posisi titik P terhadap L. Kita ke pembahasannya. Yang A dulu, titik yang berkoordinat 1, negatif 3. Nah, kalian cari itu di bidang kartesiusnya yang berkoordinat 1,3. Ya, titik N ya. Titik N di situ. Maka titik yang berkoordinat 1, negatif 3 adalah titik N. Selanjutnya, titik yang berada di kuadran 3. Lihat, oke, ada 2 yaitu titik K dan titik L. Kuadran 3 ada lagi nggak ada ya. Nah, untuk N dan M itu di kuadran 4, PIJ itu di kuadran 2, dan QHO di kuadran 1. Yang C, titik yang berjarak 5 satuan dari sumbu X. Nah, itu tinggal dicari aja jarak dari sumbu X, bisa ke atas atau ke bawah. Kalau ke kanan atau ke kiri itu dari sumbu Y. Nah, itu ya ketemu titik I. Nah, titik I itu berjarak 5 dari sumbu X. 5 satuan. Jadi kotak-kotak di situ tuh itu disebutnya satuan. Yang D, koordinat posisi titik P terhadap L. Kita akan munculkan dulu garis bantu di mana L adalah titik awal atau titik asal. Ya. Nah, udah ada garis bantunya, kita tarik gelombang 1, 2. Oke, cukup. Sekarang ke atas ya, berarti 1, 2, 3. Nah, maka titiknya adalah 2,3. Positif ya, karena ke kanan dan ke atas. Ya, 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan tugas dari guru kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat belajar.
Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Sampai bertemu lagi di Matmate.